Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asnatul Mawaddah dari Prodi PAI semester 5, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah, Lamongan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam masa Raja-Raja Islam atau Abad Kejayaan Islam, yang diampu oleh yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD, dan tak lupa yang kami hormati pula segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Lamongan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam masa Raja-Raja Islam atau Abad Kejayaan Islam. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam masa Raja-Raja Islam atau Abad Kejayaan Raja-Raja Islam. Kegiatan pendidikan Islam di Indonesia lahir, tumbuh, dan berkembang bersamaan dengan berkembangnya Islam di Indonesia. Konversi massal masyarakat kepada masa Islam pada masa perdagangan disebabkan oleh Islam merupakan agama yang siap pakai, asosiasi Islam dengan Islam, kejayaan militer Islam, mengajarkan tulisan dan hafalan, kepandaian dalam penyembuhan dan pengajaran tentang moral. Konversi massal masyarakat kepada Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia tidak lepas dari pengaruh penguasa kerajaan serta peran ulama dan pujangga. Masa perkembangan pendidikan Islam di Indonesia terjadi pada beberapa periode. Masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia diantaranya adalah: yang pertama yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Aceh. Di antaranya adalah zaman kerajaan Islam Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia yang didirikan pada abad ke-10 Masehi dengan raja pertamanya Malik Ibrahim bin Mahdum. Yang kedua bernama Al-Malik Al-Saleh dan yang terakhir bernama Al-Malik Sabar Shah, yaitu pada tahun 1444 Masehi atau abad ke-15 Masehi. Pada tahun 1345, Ibnu Battuta dari Maroko sempat singgah di kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir, raja yang terkenal alim dalam ilmu agama dan bermazhab Syafi'i. Keterangan Ibnu Battuta tersebut dapat ditarik kesimpulan pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Pasai sebagai berikut. Di antaranya adalah materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat adalah fikih mazhab Syafi'i. Yang kedua yaitu sistem pendidikannya secara informal berupa majelis taklim dan halaqah. Yang ketiga yaitu tokoh pemerintahan merangkap tokoh agama, dan yang terakhir adalah biaya pendidikan bersumber dari negara. Pada zaman kerajaan Samudra Pasai mencapai kejayaannya pada abad ke-14 Masehi, maka pendidikan juga tentu mendapat tempat tersendiri. Mengutip keterangan yang menyatakan bahwa di Samudra Pasai banyak terdapat kota di mana antar warga kota tersebut terdapat orang-orang berpendidikan. Selanjutnya adalah zaman kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam yang diproklamasikan pada tanggal 12 Dzulqa'dah 916 Hijriah atau 1511 Masehi menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu. Proklamasi kerajaan Aceh Darussalam adalah hasil peleburan kerajaan Islam Aceh di belahan barat dan kerajaan Islam Samudra Pasai di belahan timur. Putra Sultan Abidin Syamsus Shah diangkat menjadi raja dengan Sultan Alauddin Ali Muhayyad Shah, yaitu pada tahun 1507 sampai 1522 Masehi. Aceh pada saat itu merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan sarjana-sarjananya yang terkenal di dalam dan di luar negeri. Pada saat itu terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan, yaitu yang pertama Balai Syautiah Hukama, merupakan lembaga ilmu pengetahuan tempat berkumpulnya para ulama ahli fikih dan cendekiawan untuk membahas dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu Balai Syautiah Ulama, merupakan jawatan pendidikan yang bertugas mengurus masalah-masalah pendidikan dan pengajaran.
Dan yang terakhir, Balai Jamaah Himpunan Ulama merupakan kelompok studi tempat para ulama dan sarjana berkumpul untuk bertukar pikiran membahas persoalan pendidikan dan ilmu pendidikannya. Salah satu tokoh pendidikan agama Islam yang berada di Kerajaan Aceh adalah Hamzah Fansuri. Ulama penting lainnya adalah Samsuddin Asy-Syatarani atau lebih dikenal dengan Samsuddin Pasai. Dengan demikian, jelas sekali bahwa di Kerajaan Aceh Darussalam ilmu pengetahuan benar-benar berkembang dengan pesat dan mampu melahirkan para ulama dan ahli ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, di antaranya adalah Kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Fatah pada awal abad 14, tepatnya sekitar tahun 1518 Masehi. Pada mulanya, Demak merupakan pusat pengajaran Islam yang dipelopori oleh Raden Fatah, yaitu pada tahun 1500 Masehi. Kemudian makin lama Demak berkembang menjadi kota perdagangan dan akhirnya menjadi sebuah kerajaan. Pendidikan dan pengajaran Islam bertambah maju dan penyebaran Islam seluruh Pulau Jawa maju pesat karena adanya bantuan pemerintah dan pembesar-pembesar Islam yang membelanya. Dengan demikian, pendidikan dan ajaran Islam mulai mendesak dan mengurangi pengaruh agama Hindu sedikit demi sedikit. Untuk menyempurnakan rencana pendidikan, Wali Songo dari Kerajaan Demak mengambil keputusan untuk mengisi semua cabang kebudayaan nasional, yakni filsafat hidup, kesenian, kesusilaan, adat istiadat, ilmu pengetahuan, dan yang lain-lainnya dengan anasir-anasir pendidikan dan pengajaran Islam, agar agama Islam mudah diterima dan menjadi darah daging dalam kehidupan masyarakat. Usaha ini berhasil dengan baik. Keberhasilan ini menunjukkan kecakapan, kebijaksanaan Sunan Kalijogo dan Sunan Giri dalam lapangan pendidikan dan pengajaran Islam. Selanjutnya adalah Kerajaan Islam Mataram. Perpindahan kekuasaan dari Demak ke Padang tidak menyebabkan perubahan yang berarti dalam sistem pendidikan dan pengajaran Islam. Setelah pusat kerajaan Islam berpindah dari Padang ke Mataram, yaitu pada tahun 1586 Masehi, tampak beberapa perubahan, terutama pada zaman Sultan Agung, yaitu pada tahun 1613 Masehi. Pada zaman Kerajaan Mataram, pendidikan sudah mendapat perhatian sedemikian rupa seolah-olah tertanam semacam kesadaran akan pendidikan pada masyarakat kala itu. Ketika itu, hampir setiap desa diadakan tempat pengajian Al-Quran yang diajarkan huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, barjani, pokok dan dasar-dasar ilmu agama Islam dan sebagainya. Adapun cara mengajarkan dengan cara hafalan semata-mata, di setiap tempat pengajian dipimpin oleh guru. Selain pelajaran Al-Quran, juga ada tempat pengajaran kitab bagi murid-murid yang telah khatam Al-Quran. Tempat pengajiannya disebut pesantren. Para santri harus tinggal di asrama yang dinamai pondok. Adapun cara yang dipergunakan untuk mengajarkan kitab ialah dengan sistem sorogan, seorang demi seorang murid-murid permulaan, dan dengan cara bendungan atau halaqah bagi pelajar-pelajar yang sudah lama dan mendalam keilmuannya. Sekian dari saya, terima kasih telah mendengarkan, semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.